Selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami satu proses sejarah yang sangat fundamental dalam Islam. Betul sekali, tentang gimana ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang kita kenal sebagai hadis itu. Berhasil dilestarikan dan dibukukan. Padahal perjalanannya panjang banget dan penuh tantangan ya. Iya, coba Anda bayangkan. Menjaga keaslian pesan lisan melintasi generasi, geografi, juga gejolak politik zaman itu. Nah, sumber kita untuk penelusuran ini adalah kutipan dari materi, sejarah periwayatan dan kodifikasi hadis. Oke, Misi kita bersama adalah membongkar tahapan-tahapan penting dalam perjalanan hadis ini. Mulai dari era Nabi, sampai terbentuknya kitab-kitab rujukan utama yang kita gunakan sekarang, dan gimana para ulama memastikan otentisitasnya. persis. Mari kita mulai telusuri jejaknya. Kita berangkat dari akarnya dulu ya tentu saja, dari masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Oke, nah, hadis ini kan hadirnya barengan sama Al-Quran ya? Iya, fungsinya krusial banget sebagai penjelas praktis Al-Quran. Lewat apa yang Nabi ucapkan, contohkan dalam perbuatan. Atau setujui secara diam-diam. Itu yang disebut takrir. Nah, di masa ini, tulang punggung penyebarannya apa? Ya, hafalan para sahabat. Kita tahu kan, memori mereka itu luar biasa. Emang tradisi lisan Arab saat itu kuat sekali. Tapi ada satu hal yang sering jadi pertanyaan nih. Bukankah Nabi sempat melarang penulisan hadis? Sumber kita mengkonfirmasi ini loh. Betul, ada larangan awal itu. Kekhawatirannya saat itu sangat logis sih. Gimana tuh? Iya, jangan sampai hadis tercampur dengan wahyu Al-Quran, yang kan masih turun waktu itu. Fokusnya ke Al-Quran dulu. Oke, jadi sifatnya preventif ya. Tapi ini bukan berarti sama sekali nggak ada catatan kan? Nah ini penting, ada pengecualian menarik. Beberapa sahabat diizinkan bikin catatan pribadi. Contohnya yang paling sering disebut itu ya, As-Sahifah As-Sadiqoh. Iya, milik Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Ini kayak bukti awal adanya dokumentasi individual, walaupun belum sistematis ya. Belum massal gitu ya, lebih ke catatan pribadi. Tepat sekali. Pengecualian kayak As-Sahifah As-Sadiqah ini penting dicatat. Kenapa hafalan yang jadi primadona di awal? Kenapa tuh? Yaitu tadi, selain budaya lisan Arab yang kuat hafal syair, silsilah, itu biasa banget. Prioritas absolutnya emang menjaga kemurnian teks Al-Quran. Yang waktu itu lagi dalam proses pewahyuan dan pengumpulan awal ya. Betul. Jadi larangan menulis hadis itu lebih ke pencegahan dan kontekstual aja. Dan catatan pribadi kayak punya Abdullah bin Amr tadi itu menunjukkan kalau ide pencatatan itu sebenarnya udah ada ya. Iya, kesadaran pentingnya mencatat itu udah ada, walau skalanya masih personal, bukan baru muncul berabad-abad kemudian. Oke. Jadi ada keseimbangan ya antara hafalan kuat dan catatan pribadi yang terbatas sifatnya. Nah, sepeninggal Nabi, kita masuk ke era penggantinya nih, Khulafaur Rasyidin. Gimana sikap mereka? Kita dari mereka. Ya, khususnya Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mereka dikenal sangat selektif. Maksudnya selektif gimana? Kalau ada yang bawa riwayat hadis, nggak langsung diterima gitu aja. Dicek dulu. Wah, kenapa sampai sehati-hati itu ya? Ada dua alasan utama yang disebut. Pertama, jelas. Untuk mencegah kemungkinan adanya kesalahan atau bahkan kebohongan atas nama Nabi. Itu krusial banget ya di awal-awal. Betul. Kedua, untuk menjaga fokus umat pada Al-Quran, yang saat itu kan baru aja selesai dikodifikasi secara resmi. Jadi, prioritasnya jelas. Masuk ke akal. Bahkan, mereka sampai menerapkan metode verifikasi awal loh. Kayak gimana coba? Gimana tuh metodenya? Misalnya, minta saksi lain, syahadah, yang juga dengar hadis itu, atau minta perawinya bersumpah, istikhlaf, sebagai bukti kesungguhannya. Wow, serius banget ya penjagaannya. Ini menunjukkan level keseriusan yang tinggi. Iya, bukan berarti meremehkan hadis loh ya. Justru sebaliknya. Justru karena sadar betul posisi hadis sebagai sumber kedua, integritasnya harus dijaga super ketat. Apalagi di masa-masa formatif awal setelah Nabi wafat. Dan prioritas ke Al-Quran saat itu juga sangat strategis ya. Sangat. Terus kalau kita lihat gambaran besarnya, pas Islam mulai nyebar ke wilayah baru, sikap hati-hati ini jadi makin relevan kan? Gimana relevannya? Ya, para sahabat yang jadi guru atau duta ajaran di daerah baru itu perlu bawa info yang akurat banget. Standar verifikasi dari pusat ini kayak kontrol kualitas awal lah.
biar ajaran yang tersebar tetap murni gitu ya. Oke. Nah, waktu berjalan, generasi sahabat mulai berganti nih ke generasi tabi'in, murid-muridnya sahabat. Sekitar akhir abad pertama Hijriyah ya? Iya, situasinya berubah lagi nih, dan kayaknya tantangannya makin kompleks ya. Betul sekali. Wilayah Islam kan makin luas tuh. Jarak geografis jadi tantangan tersendiri. Terus, yang lebih penting lagi, para sahabat sebagai saksi mata primer kehidupan Nabi jumlahnya makin sedikit karena wafat. Nah, ini aja udah potensi kehilangan informasi kan? Ditambah lagi, muncul konflik politik internal. Ada faksi Syiah, Khawarij, terus persaingan kekuasaan di bawah dinasti Umayyah. Kondisi fitnah ini sayangnya memicu problem baru yang sangat serius. Apa itu? Pemalsuan hadis untuk melegitimasi klaim atau kepentingan kelompok tertentu. Gawat banget kan? Ajaran Nabi dibajak buat tujuan politik. Waduh, terus gimana solusinya? Nah, di tengah krisis inilah muncul sebuah inovasi yang jadi titik balik fundamental dalam sejarah periwayatan hadis. Apa itu? Untuk melawan banjir informasi palsu ini, para ulama tabi'in mulai menekankan dan mensistematisasi penggunaan sanad. Ah, sanad. Rantai perawi itu ya? Betul. Secara sederhana, ini rantai penutur atau perawi sebuah hadis. Si A dengar dari si B dari si C, sahabat, si C dari Nabi. Jadi sebuah informasi nggak bisa lagi diterima tanpa paspor atau sertifikat asal-usul yang jelas ya? Persis. Ada ungkapan terkenal dari Ibnu Sirin, seorang tabi'in terkemuka, yang merekam pergeseran ini. Gimana bunyinya? Beliau bilang kira-kira begini, dulu kami nggak pernah tanya soal sanad. Tapi pas terjadi fitnah kekacauan, kami mulai bilang, sebutkan nama perawi-perawi kalian. Wah, itu jelas banget ya perubahannya. Sanad jadi mekanisme pertahanan kritis. Betul. Ini lompatan konseptual yang luar biasa sih menurut saya. Sanad jadi tulang punggung ilmu kritik hadis. Kenapa krusial? Kenapa? Karena sanad pada dasarnya itu sistem verifikasi sumber yang sangat awal dan metodis. Bayangin, ini kayak menciptakan chain of custody untuk informasi di abad ke-7 dan ke-8. Wow, chain of custody ya. Iya, dengan menelusuri sanad, ulama bisa lacak jalur transmisi sebuah berita dan, yang paling penting, mulai menilai kredibilitas setiap orang dalam rantai itu. Jadi bukan cuma daftar nama aja ya? Jadi proses pemeriksaan kritis terhadap sumber informasi, yaitu para perawi. Fondasi metodologi ilmiah dalam studi Islam, khususnya hadis, diletakkan di sini ya? Bisa dibilang begitu, sebagai respons langsung terhadap ancaman pemalsuan dan kekacauan informasi. Ini alat analisis. Sungguh respons intelektual yang canggih ya terhadap tantangan zaman. Nah, dari sistem pertahanan berbasis sanad ini, kita bergerak maju ke fase berikutnya. Fase kodifikasi resmi ya? Tepat, pembukuan atau kodifikasi hadis secara resmi dan massal. Ini mulai bergulir serius di abad kedua Hijriah. Siapa penggerak utamanya? Menurut sumber kita, inisiator kuncinya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umayyah ke-8 yang terkenal soleh itu wafat sekitar 101 H. Apa yang mendorong beliau? Kekhawatiran yang sangat berlalasan. Para ulama senior, penghafal hadis ulung dari kalangan sahabat dan tabi'in, kan makin banyak yang wafat. Beliau takut khazanah hadis ini hilang ya kalau nggak segera didokumentasikan secara sistematis? Persis. Makanya, Khalifah Umar II ini ngeluarin instruksi resmi ke seluruh wilayah Islam. Isinya, Agar para ulama mulai mengumpulkan dan menuliskan hadis. benar. Salah satu tokoh pionir yang paling dikenal dalam menjalankan instruksi ini adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, wafat 124 H. Seorang tabiin besar di Madinah ya? Betul, tapi penting nih dicatat, karakter kitab-kitab yang lahir di fase awal Tadwin, abad kedua ini. Gimana ciri-cirinya? Gimana tuh? Umumnya belum melakukan pemilahan ketat. Jadi dalam satu kitab seringkali masih campur aduk tuh, antara hadis dari Nabi, marfu, dengan acar atau perkataan sahabat mauquf. Bahkan fatwa dari tabi'in, maktut. Ya, fokusnya lebih ke ngumpulin dulu aja kayaknya. Contoh karya monumental dari era ini apa? Yang paling terkenal mungkin Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas, W179 Hijriyah, pendiri mazhab Maliki. Oh iya, Al-Muwatta. Meskipun isinya campuran, kitab ini kedudukannya tinggi banget ya. Sangat tinggi dan jadi rujukan penting sampai sekarang. Yang menarik dari inisiatif Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini kan statusnya sebagai kebijakan negara ya. Betul, bukan cuma usaha sporadis individu ulama. Tapi sebuah proyek intelektual besar yang didukung kekuasaan. Ini nunjukin visi jauh ke depan tentang urgensi preservasi sumber ajaran kedua Islam. Keren banget visinya.
Dan soal kitab kayak Al-Muwatta, kita perlu paham konteksnya juga. Imam Malik kan nyusunnya nggak murni sebagai koleksi hadis aja, Tapi lebih sebagai apa? lebih sebagai kitab panduan fikih, hukum Islam, dan praktik keagamaan masyarakat Madinah saat itu. Ah, oke. Makanya isinya campuran ya. Ada hadis Nabi, praktek sahabat, fatwa tabi'in, plus ijtihad Imam Malik sendiri. Iya, mencerminkan kebutuhan praktis umat pada zamannya. Bentuk kitab mencerminkan fungsinya. Ini bagian yang menarik. Gimana format berubah sesuai kebutuhan. Oke, jadi abad kedua itu dimulainya kodifikasi resmi, proyek negara, tapi hasilnya masih kompilasi awal yang isinya beragam. Nah, lompatan besarnya terjadi di abad berikutnya. Abad ketiga Hijriah, zaman keemasan kodifikasi hadis, Betul. Kenapa sih disebut zaman keemasan? Apa yang beda? fokusnya geser secara signifikan. Ulama di abad ketiga nggak cuma ngumpulin, tapi melakukan dua pekerjaan raksasa. Apa aja tuh? Pertama, memilah secara tegas mana yang benar-benar sabda atau tindakan Nabi, marfu, dari perkataan sahabat atau tabi'in. Yang kedua, ini yang revolusioner katanya. Nah, yang kedua, mereka melakukan seleksi super ketat berdasarkan kualitas dan keaslian atau kesahihan hadis itu sendiri. Gimana caranya? Terutama lewat analisis sanad yang udah berkembang pesat tadi. Ini era pemurnian dan kritik habis-habisan. Hasilnya, muncullah kitab-kitab yang tujuannya spesifik banget ya. Iya, hanya menghimpun hadis Nabi yang dianggap otentik menurut kriteria ilmiah yang sangat rigid. Nah, dalam penyusunannya ada dua model utama nih. Apa aja modelnya? Pertama, model musnad. Ini kayak ngatur file berdasarkan siapa pengirimnya. Maksudnya? Semua hadis yang diriwayatkan oleh sahabat A dikumpulin di satu bagian. Semua dari sahabat B di bagian lain gitu terus. Contoh paling gede ya Musnad Ahmad, karya Imam Ahmad bin Hambal. Cocok buat yang mau neliti riwayat persahabat ya? Betul. Nah, model kedua, musonaf atau jami. Ini kayak ngatur file berdasarkan topik. Lebih tematik gitu ya? Iya, kitab disusun per bab fikih. Bab toharoh, bersuci, bab sholat, bab jual beli, dan seterusnya. Hadis-hadis terkait topik itu dikumpulin di bab tersebut. Nggak peduli siapa sahabat perawinya ya? Nggak peduli. Ini jauh lebih praktis kalau Anda mau cari dalil buat masalah hukum tertentu. Oke. Nah, puncak pencapaian dari zaman keemasan ini apa dong? Lahirnya koleksi-koleksi hadis yang kemudian dikenal sebagai Al-Kutub As-Sihah, kitab-kitab sahih. Terutama yang 6 itu. Al-Kutub As-Sittah ya, 6 kitab pokok. Penyusun kitab-kitab ini menerapkan standar kritik sanad dan matan isi hadis yang luar biasa ketat. Tingkatnya beda banget dari sebelumnya. Bisa sebutkan ke-6 kitab yang jadi pilar utama itu? Oke, yang pertama dan kedua, yang paling top, sering disebut As-Sahihain. Itu Sahih Al-Bukhari, oleh Imam Al-Bukhari, wafat 256 Hijriah. Dan Sahih Muslim, oleh Imam Muslim, wafat 261 Hijriah. Dianggap paling otentik ya. Betul. Lalu 4 berikutnya yang dikenal sebagai As-Sunan Al-Arba'ah. Itu Sunan Abi Dawud, wafat 275 H, Sunan At-Tirmizi, wafat 279 H, Yes, Sunan An-Nasai, wafat 303 H, dan Sunan Ibnu Majah, wafat 273 H. lengkap sudah kutub As-Sittah. Nah, kalau ditanya, kenapa sih abad ketiga ini spesial banget? Jawabannya ada pada kematangan dan ketajaman metodologi kritik hadisnya. Imam Bukhari dan Muslim khususnya itu menetapkan standar emas. Standar emas gimana maksudnya? Kriteria mereka buat nerima sebuah hadis sebagai syahih, otentik, itu tinggi banget. Nggak main-main. Apa aja kriterianya? Wah, banyak. Misalnya menyangkut ketersambungan sanadnya, harus nyambung terus, nggak ada yang putus. Terus kredibilitas setiap perawi di dalamnya. Harus terpercaya semua ya? Harus. Terus juga bebas dari cacat tersembunyi, ilah. Pokoknya karya mereka itu jadi benchmark. Dan perbedaan model musnad sama musonaf jamiyah tadi itu menunjukkan apa? Kecerdasan para ulama dalam melayani kebutuhan yang beda-beda. Musnad bagus buat riset mendalam soal jalur riwayat atau figur sahabat tertentu. Kalau musonaf atau sunan yang tematik? Nah, itu sangat membantu para ahli fikih dan bahkan orang awam dalam mencari panduan praktis sehari-hari. Jadi Al-Kutub As-Sittah ini bukan ujuk-ujuk muncul ya?
Jelas bukan. Mereka itu buah dari kerja keras kolektif selama 2 abad lebih. Dari pengumpulan, pencatatan awal. Terus-terus pemilahan, kritik, dan penyaringan yang intensif banget. Betul. Kitab-kitab inilah yang jadi fondasi utama studi hadis dan rujukan primer umat Islam sedunia sampai detik ini. Warisan intelektual yang monumental. Proses yang sungguh berlapis dan mengagumkan ya. Nah, setelah kitab-kitab induk ini tersusun rapi di abad ketiga, apa kerjaan ahli hadis selesai? Ternyata belum, fokus mereka geser lagi memasuki periode pasca kodifikasi, mulai abad keempat Hijriah sampai sekarang. Aktivitasnya jadi lebih bersifat elaboratif dan suportif ya terhadap karya-karya monumental tadi. Betul, apa aja fokus utamanya? Beberapa yang utama nih. Pertama, nulis syarah. Ini kitab-kitab komentar atau penjelasan mendalam buat hadis di kitab induk. Kadang teks hadis kan butuh konteks, penjelasan kosakata, atau implikasi hukumnya ya. Persis. Kedua, melakukan tahrij. Ini kayak pelacakan sumber. Maksudnya gimana tuh tahrij? Kalau ada hadis dikutip di kitab fikih, tafsir, atau tasawuf, nah ulama tahrij ini akan melacak dan nunjukin di kitab hadis induk mana, misal Bukhari, Muslim, dan lain-lain, hadis itu bisa ditemuin. Lengkap dengan status kualitasnya juga ya, sahih, doif, gitu. Iya dong. Terus, ada juga upaya penyaringan lanjutan, terutama buat hadis di luar kutub asita, atau nyusun koleksi tematik baru. Dan satu lagi mungkin bikin ringkasan, ya. Betul, nulis ringkasan atau mukhtasar dari kitab-kitab besar, biar lebih gampang dihafal dan dipelajari, terutama oleh pemula. Nah, disinilah satu disiplin ilmu pendukung yang udah mulai dirintis sebelumnya, jadi makin matang dan krusial banget. Apa itu? Ilmu apa tuh? Ilmu Rijal al-Hadis. Ilmu biografi perawi hadis. Ini tulang punggung dari seluruh sistem verifikasi hadis. Wow, kedengarannya penting banget. Apa sih yang dilakukan dalam ilmu rijal ini? Ini pekerjaan detektif sejarah yang luar biasa teliti. Para ahlinya itu neliti biografi setiap orang yang namanya tercantum dalam sanad. Setiap orang? Gila, banyak banget dong. Ribuan. Dicek semua. Kapan lahir, kapan wafat, siapa gurunya, siapa muridnya, gimana reputasinya menurut ulama sezaman. Pernah bohong nggak? Sering lupa nggak? Bahkan dicek juga ya, apakah secara logis dan historis dia mungkin ketemu sama orang yang diklaim sebagai gurunya. Nah, itu juga. Semua diinvestigasi pakai data silang. Benar-benar detail. Pentingnya ilmu rijal ini berarti nggak bisa dianggap remeh ya. Sama sekali nggak bisa. Inilah infrastruktur data yang memvalidasi klaim otentisitas sebuah sanad. Tanpa riset biografis ribuan perawi yang sistematis ini, Klaim bahwa sebuah hadis itu sahih, hasan, doif, apalagi maudu, palsu, sebagaimana ditetapkan oleh para kritikus hadis di abad ketiga, nggak akan punya dasar ilmiah yang kokoh. ini kayak sistem verifikasi silang yang canggih banget ya buat masanya. Sangat maju, memastikan bahwa klaim bersambung ke Nabi itu bisa dipertanggungjawabkan secara historis dan biografis. Oke, jadi kita udah lihat nih sebuah panorama perjalanan yang luar biasa ya. Dari transmisi lisan yang bertumpu pada hafalan sahabat, Betul? berkembang jadi sikap hati-hati para khalifah, lahirnya konsep sanad sebagai mekanisme pertahanan krusial di era tabi'in, dilanjutkan kodifikasi resmi atas inisiatif negara, mencapai puncaknya di abad ketiga dengan penyaringan super ketat yang menghasilkan kutub asita. Dan terus diperkuat oleh disiplin ilmu pendukung kayak ilmu rijal sampai sekarang. Proses panjang yang nunjukin dedikasi luar biasa terhadap penjagaan sumber ajaran. Betul. Lantas, apa ya arti semua ini bagi Anda pendengar kami? Usaha kolosal lintas generasi ini mewariskan sesuatu yang sangat berharga tentunya bagi Anda dan umat Islam. Hasilnya apa? Teladan Nabi Muhammad SAW yang udah melalui proses verifikasi berlapis yang begitu rumit, kini tersaji dalam kitab-kitab yang relatif mudah dijangkau. Jadi sumber panduan hukum, etika, dan spiritualitas kedua setelah Al-Quran ya? Tepat. Lebih dari itu, ini menunjukkan tingkat keseriusan dan kecermatan intelektual para ulama terdahulu dalam menjaga otentisitas sumber agama mereka. Luar biasa. Coba deh Anda renungkan evolusinya. Iya, dari sistem yang awalnya banyak bergantung pada integritas dan memori individu, bertransformasi jadi bangunan metodologi kritik sumber yang kompleks banget. Melibatkan analisis ribuan biografi, pemeriksaan rantai transmisi, klasifikasi kualitas informasi yang sangat detail. Ini sebuah pencapaian intelektual yang patut diapresiasi, terutama kalau kita bandingkan dengan tantangan menjaga keaslian informasi di era manapun. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan refleksi penutup nih untuk Anda.
Silakan. Melihat betapa canggih dan ketatnya sistem verifikasi sumber naliti, sanad, kredibilitas perawi, konsistensi internal yang dibangun ratusan tahun lalu buat jaga kemurnian hadis. Ya. Adakah prinsip-prinsip dasar dari upaya ini yang relevan buat kita terapkan hari ini? Di tengah tsunami informasi, misinformasi, dan hoax di era digital sekarang? Pertanyaan bagus. Pelajaran apa tentang pentingnya memeriksa sumber, menelusuri jejak informasi, dan menilai kredibilitas pembawa berita yang bisa kita petik dari warisan intelektual para ulama hadis ini? Itu pertanyaan yang layak direnungkan oleh kita semua ya. Penelusuran kita kali ini disarikan dari kutipan materi sejarah periwayatan dan kodifikasi hadis. Semoga pembahasan mendalam ini memberikan perspektif baru yang bermanfaat untuk Anda.